Halo, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai keamanan cyber security. Nah, kita menyoroti spoofing. Nah, apa itu spoofing? Spoofing dari kata dasar spoof, nah, yang artinya menipu. Nah, kaitannya apa cyber security dengan menipu ini? Nah, yuk langsung saja kita bahas. Jadi spoofing atau tipuan ya, ada beberapa protokol yang nanti akan kita bahas ya. Jadi spoofing itu sendiri pada dasarnya adalah penyalahgunaan protokol jaringan. Ya, penyalahgunaannya untuk apa? Untuk memulai serangan pada host atau perangkat jaringan. Tentunya hostnya siapa? Host yang menjadi korban. Perangkat jaringannya apa? Perangkat jaringannya yang akan ditipu. Nah, secara umum ada tiga spoofing. Spoofing tipuan di ARP ya, nanti istilahnya poisoning ya, meracuni ARP. ARP ini apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian tipuan DNS. Nah, DNS itu apa? Nanti juga akan kita bahas. Dan yang terakhir tipuan alamat IP. Ya. Yuk kita masuk ke yang pertama ya, tipuan ARP. Nah, meracuni ARP. Ya. Apakah yang dimaksud dengan ARP ini? ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. Ya, jadi di ARP ini dia memetakan ya, memetakan antara MAC MAC address dan IP address. Nah, itu ada dua makhluk yang namanya aneh nih. Yang pertama alamat MAC atau MAC address. Apa itu MAC address? MAC address itu ID ya, atau alamat yang dimiliki dari tiap-tiap perangkat. Misalkan kita membahasnya komputer, berarti masing-masing komputer dia mempunyai alamat MAC yang unik. Itu alamatnya dapatnya dari mana? Ya bawaan dari komputer masing-masing yang tertanam di network card, LAN card. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi tidak bisa disetting-setting ya, itu bawaan. Kemudian ada makanan yang namanya IP, singkatan dari Internet Protocol. Nah, apa itu IP? Jadi kalau kita terhubung ke dalam sebuah jaringan, ya, kita diberi komputer kita diberi alamat, ya, alamat dalam sebuah jaringan, ya, atau sering disebut IP address. Nah, tugasnya ARP ini dia mencocokkan, oh IP X ini miliknya MAC address Z misalkan. Oh IP 10 ini 192.168.10 ini miliknya MAC address Y. Nah, itu kegunaan dari ARP, Address Resolution Protocol. Nah, penipuan jenis ini dia akan memodifikasi cache ARP jaringan. Nah, jadi jaringan itu ada cache-nya ya. Cache-nya ada di mana nanti akan kita perlihatkan ya. Jadi tujuannya nanti untuk menyerang alamat IP korban. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari serangan ini korban bisa menerima data dari penyerang. Nah, penyerangnya siapa? Ya, orang yang melakukan serangan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar berikut. Ya, ini tipuan ARP saat terjadi kejadian yang normal ya, jaringannya masih normal, tidak ada serangan. Ketika tidak ada serangan, ketika komputer mencari misalkan google.com ya, dia meminta dari switch
router ke server, dan server dari server memberikan respon ke router, switch, sehingga sampai ke klien komputer. Nah, itu jaringan yang normal, klien server. Ketika terjadi serangan di ARP, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika klien, ya, komputer klien meminta google.com misalkan, nah ini disusupi oleh makhluk yang namanya man in the middle, atau pengguna yang malicious. Malicious itu apa? Akan melakukan kejahatan. Dia seperti calo nih. Jadi yang seharusnya sederhana saja, sekarang alirannya gini. Klien minta alamat google.com ke dari man in the middle user, kemudian dilewatkan ke server. Nah, request ini kan bisa dianalisis, ini dimodifikasi kalau perlu. Setelah itu server memberikan respon dari server ke man in the middle, ya, lewat ke switch, kemudian ke klien komputer. Nah, dari sini, di sini kan ketika kita ingin memanipulasi data di traffic merah ini, maka komputer korban ini bisa terkena serangan. Itu yang tipuan ARP. Kemudian yang berikutnya tipuan DNS. DNS ini apa? Domain Name Service. Jadi ceritanya nih, kalau kita mau mencari tadi ya google.com, kemudian itu komputer kita tuh, kita kan mengetiknya kan google.com, ya, mengetiknya google.com. Tapi sebetulnya komputer itu tidak tahu, router tidak tahu kalau hanya google.com. Kalau ditanya IP malah tahu. Nah, tugasnya DNS ini, dia mengubah google.com yang kita cari menjadi alamat IP address, ya. Misalkan alamat IP addressnya 88.8 misalkan, ya, misalkan. Nah, di tipuan DNS ini, ya, sehingga nanti di DNS dia akan mengubah, ya, Google menjadi angka alamat IP ini. Nah, sehingga di DNS server ini dia mempunyai list, ya, database isinya, oh kalau Google alamat IP-nya sekian, oh kalau Yahoo alamat IP-nya sekian. Dia punya list daftarnya. Nah, di tipuan DNS ini dia memodifikasi data DNS sehingga mengarahkan, ya, seharusnya ke arah ke server Google, tapi ditipu, dibelokkan ke arah website. Websitenya juga sudah dirancang untuk menyerang korban. Nah, supaya lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikutnya. Ini contoh gambar yang jaringan yang normal. Ketika jaringan normal, dia bergeraknya, ya, sederhana saja seperti tadi, ya. Dari request, tanya alamat DNS, ya, oh IP-nya di sini, sampai ke halaman website yang asli. Tapi ketika jaringan terserang, yang terjadi apa? Dia meminta alamat website. Nah, kemudian di DNS server itu, ya, lagi-lagi aktornya malicious user, ya, dia memasukkan DNS yang palsu. Apa akibatnya kalau ditanyakan DNS yang palsu? Nah, akibatnya yang seharusnya ke arah real website diarahkan google.com, itu servernya bukan di situ loh, arahnya di server yang menjadi website palsu, ke sini malahan. Nah, di sini sudah diberi informasi-informasi yang ujung-ujungnya akan menipu. Nah, oke, tipuan yang terakhir yaitu tipuan IP address, alamat IP. Nah, sebetulnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Jadi serangan ini menyerang paket alamat IP.
Nah, seperti apa ini ya nih? Ya, jadi kalau komputer normal ya paketnya misalkan yang dikirim alamat IP address-nya nih ya, harusnya kan 4 segmen ya. Ini contoh saja A sama B. Yang dikirim dari pengirim A sama B, yang keluar dari switch juga A sama B. Ya, sampai ke penerima. Tapi ketika terjadi serangan, apa yang terjadi? Dari pengirim mengirimkan paket A dan B. Tapi lagi-lagi nih, man in the middle. Dia masuk ke komputer ini ya. Ya. Kemudian man in the middle ini menambahkan paket isinya C sama D. Ya, sehingga jadilah seperti ini, A, B, C, D. Bisa saja paket ini isinya ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke, jadi itu konsep dari spoofing, penipuan melalui jaringan. Ya. Harapannya dengan memakai penjelasan tadi kita lebih berhati-hati dalam memanfaatkan misalkan WiFi umum. Nah, kalau memanfaatkan WiFi, nah, perhatikan ya, apakah jaringannya aman atau tidak, misalkan untuk mobile banking. Nah, jangan sampai WiFi-nya sudah disusupi man in the middle karena yang pakai orang banyak dan akhirnya akan merugikan kita ya, merugikan korbannya. Oke, saya kira cukup video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.